Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ada ini ya gangguan teknis pada para audien. Ya, saya nggak akan lama-lama lah ya. Tadi sudah diterangkan langsung oleh penulisnya, dipaparkan langsung berkaitan isi bukunya. Saya sedikit saja memberikan penilaian. Tentu penilaian yang positif. Kalaupun ada nanti sedikit masukan itu sifatnya membangun ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Judul I am a teacher. Kita masuk ke judul dahulu. Ketika saya terima buku ini, saya baca ini judul I am a teacher. Memang terlihat seperti suatu kalimat yang simple, sederhana. Tapi saya coba menerawang lebih jauh. Ternyata judul ini tidak sembarangan ini, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi judul ini itu punya implikasi yang sangat dalam. Jadi mengisyaratkan suatu identitas personal kalau menurut saya ini. Saya adalah guru. Ini bukan sekedar kalimat khobar ini, bukan sekedar memberikan kabar. Tapi di dalamnya itu terkandung suatu nilai yang saya katakan pride to be a teacher. Jadi bangga sebagai seorang guru. Sebetulnya menurut saya itu. Jadi kita di sini baik calon guru ataupun yang sudah menjadi guru ataupun masyarakat umum yang tentu peduli terhadap pendidikan. Nah, maka di sini terkandung jangan sampai kita minder bagi kita yang sudah akan dan sudah terjun dalam dunia pendidikan. Karena di sini punya suatu nilai sakral pendidikan itu. Bahkan pekerjaan yang Allah nisbahkan langsung ke dirinya sendiri adalah mengajar. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah kan menciptakan Adam sebagai khalifah, lalu Allah di situ mengajarkan kepada Adam. Jadi Allah sendiri adalah punya peran mengajarkan kepada makhluknya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih bagian awal dari buku itu ya. Mungkin di antara audien ada yang bertanya-tanya bagaimana sih susunannya, isinya apa. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit. Tidak akan secara detail satu-satu saya bahas ya, hanya beberapa poin saja. Pertama, dari bagian satu ini kan terkait masyarakat. Nah, memang pendidikan ini tidak boleh dilepaskan dari masyarakat. Ya. Pendidikan itu ada dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, jadi sudah sangat tepat menurut saya penulis di sini membawakan bagian awal itu masyarakat. Ada terkait membahas apa itu masyarakat ya. Lalu ada pendidikan dan pengembangan masyarakat dan sebagainya. Nah, tidak bisa dipungkiri pendidikan ini berfungsi untuk memberikan peran kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini di sini bisa artinya masyarakat yang sifatnya kecil ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa dalam bentuk organisasi. Nah, kalau di sini saya tulis perusahaan. Jadi kita tidak boleh menutup mata bahwa peserta didik itu juga akan disiapkan sebagai orang-orang yang akan terjun ke dalam bidang ekonomi khususnya perusahaan. Nah, tapi tidak melulu hanya untuk itu. Sekarang ini kan banyak pendidikan diarahkan ke bagaimana peserta didik sudah langsung siap pakai untuk
perusahaan. Jadi terkesan peserta didik itu adalah calon-calon karyawan. Sebetulnya tidak salah, tapi tidak boleh juga dijadikan sebagai satu-satunya arah dan tujuan ke situ ya. Bahwa pendidikan yang lebih tinggi adalah sebagaimana ditulis di buku, memanusiakan manusia. Supaya manusia itu betul-betul berperan sebagai makhluk yang paling sempurna. Masyarakat juga bisa diartikan bangsa Indonesia. Kalau dalam kaitannya dengan agama umat Islam, tentu saya ingat suatu perkataan dari Bapak Rektor Pak Nasruddin Umar ya. Lulusan perguruan tinggi Islam, PTIQ khususnya, atau perguruan tinggi lain. Di sini kan audiensnya bukan hanya PTIQ ya, ada audiens lain. Itu punya peran 3M, yaitu di menara. Menara ini artinya adalah azan, di mimbar, artinya berceramah, di mihrab, artinya menjadi imam. Nah, 3M ini harus dikuasai oleh mahasiswa khususnya di kampus-kampus Islam. Karena biar bagaimana akan dibutuhkan oleh umat Islam. Dan juga masyarakat bisa berarti seluruh manusia. Di bagian satu ini juga saya mau menyorot beberapa poin. Misalkan ada membahas hal yang sifatnya aktual di masyarakat. Nah, ini bagus sekali menurut saya. Saya apresiasi apa yang telah disusun oleh penulisnya Ustadz Abdul Aziz. Di sini membicarakan MOS misalkan. Nah, ini kan MOS ini beberapa waktu yang lalu sempat booming ya, sampai memakan korban jiwa. Nah, ini diangkat dalam buku ini. Bagaimana pandangan penulis terkait MOS. Yang mana MOS itu memang harusnya edukatif ya. Kebetulan saya dengan Ustadz Abdul Aziz ini dulu satu alma mater di S1. Sebetulnya beda satu tingkat ya. Saya satu tingkat lebih di atas, tapi saya anggap sebagai setara lah. Nah, ketika MOS di PTIQ itu Mas Tama ya istilahnya ya, masa taruh mahasiswa ya, masih ya sampai sekarang. Nah, itu saya masih mengalami yang namanya perpeloncoan. Itu digunduli, setelah digunduli dipakaikan atribut yang bermacam-macam, lalu tidur pun kita tidur di barak ya, beramai-ramai, tidak di kamar. Masjid Darul Quran itu yang sekarang itu yang bagus, itu tadinya gedung tuh, di situ gedung, ada barak di situ. Sekarang sudah bagus jadi masjid ya. Wah, itu luar biasa. Mengalami yang namanya dibentak-bentak oleh senior, mengalami disuruh push up, disuruh lain sebagainya. Nah, itu sempat kita alami. Tapi kalau korban jiwa alhamdulillah di PTQ tidak ada ya. Yang ada mungkin korban sakit hati, nah itu ada ya. Sampai teringat itu apa yang dialami waktu MOS, siapa yang membentak-bentak kita ingat itu. Tapi korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Nah, tapi penulis berpandangan sangat visioner ya. Yang seperti itu harusnya memang sedikit demi sedikit sudah dihilangkan, diganti dengan MOS yang sifatnya edukatif. Oke, kebagian kedua di sini ada hakikat bermain dan belajar. Nah, di antara isinya ini bisa kita lihat. Saya sudah baca ini bukunya dari awal sampai habis. Saya coba telaah maksud di balik penulisan-penulisan ini. Jadi kalau bisa saya katakan, saya membuat tafsir dari buku I Am a Teacher. Saya sebagai penafsir. Kenapa kok di sini diangkat bermain? Nah, sekali lagi saya sampaikan ini sangat cerdas dari penulis kita Ustadz Abdul Aziz. Bermain itu penting dalam proses pendidikan. Saya mau sampaikan ada perubahan paradigma yang terjadi. Kalau kita lihat di zaman dahulu klasik ya, bermain itu dianggap sesuatu yang kurang penting. Kita ingat mungkin orang tua kita itu bermain mulu, belajarnya kapan? Jadi
bermain dan belajar dibenturkan gitu. Nah, itu biasanya orang-orang tua kita yang zaman dahulu seperti itu. Bermain itu tidak penting, jangan banyak main, belajar. Nah, lalu masuk masa-masa pertengahan itu sudah mulai berubah paradigmanya. Orang tua sudah mulai, oh bermain itu penting. Dibagi waktu, bermain kapan, belajar kapan. Nah, sekarang itu sudah lebih modern. Sekarang itu menggabungkan antara bermain dan belajar. Nah, ini harus dipahami guru. Sehingga di situ belajar dan bermain tidak menjadi entitas yang terpisah, tapi menjadi satu kesatuan. Bagaimana dia bermain, tapi di situ juga dia sambil belajar. Nah, ini kan suatu tugas yang bisa dikatakan berat sebetulnya bagi seorang guru. Tapi ini sudah dipahami oleh penulisnya penting dan bagaimana mencoba menerapkan permainan itu ke dalam pembelajaran. Di sini dituliskan bermain itu adalah kebutuhan. Oke, ini di bagian ketiga, menyiapkan generasi masa depan. Menyiapkan generasi masa depan artinya membangun masa depan. Nah, ini juga ada satu pandangan visioner dari penulisnya kalau menurut saya. Jadi pendidikan tidak sekedar membangun masa depan personal. Artinya tidak sekedar, oh saya sekolah di sini loh, saya mau jadi ini. Saya mau nanti setelah lulus saya kerja. Saya mendapat karir yang bagus. Saya mendapat penghidupan yang memuaskan. Artinya itu sifatnya personal. Nah, tapi tujuan pendidikan jauh lebih besar dari itu. Kita mau membangun sebuah masa depan bangsa, bukan masa depan personal. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah yang strategis. Nah, di sini dibicarakan bagaimana bekal terbaik. Nah, lalu di sini juga ada yang berkaitan dengan status guru. Nah, ini menarik, malu menjadi guru misalkan. Ini kalau saya bilang merupakan takkit daripada judulnya ya. Takkit daripada judulnya. Malu jadi guru tanda tanya. Nah, ini coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, malukah kita jadi guru? Nah, kalau kita masih ada perasaan minder, kita masih punya perasaan malu, maka perlu dibenahi lagi bagaimana paradigma kita terkait pendidikan. Memang berbicara tentang guru ini berbicara sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Kalau kita masih merasa kalah dengan profesi-profesi lain sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagainya, nah sejatinya kita perlu menelaah lebih dalam lagi makna guru. Nah, guru ini kalau bisa saya bilang sakral ya. Pekerjaan mana, profesi mana yang tangannya dicium oleh para murid ya guru itu. Karena saking sakralnya itu sebagai seorang guru. Nah, di bagian keempat saya menilainya sebagai suatu tema-tema ringan ya yang berkaitan dengan pengalaman penulis pribadi. Kebetulan antara saya dengan penulis ini sempat dalam satu payung, dalam satu naungan. Kita sama-sama pernah di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Kalau penulisnya masih ya, kalau saya sempat beberapa tahun. Jadi saya pikir dari segi pengalaman tidak perlu diragukan penulisnya ini. Apa yang ditulis itu dialami langsung oleh penulisnya. Bahkan di sini ada obrolan-obrolan ringan yang terjadi dijadikan tulisan. Nah, itu menarik sekali. Di Sop Ayam Pak Min. Kebetulan di Bandung juga ada nih Ustadz Sop Ayam Pak Min ini. Ya, kapan-kapan bolehlah main ke Bandung kita sambil ngobrol-ngobrol makan bersama. Di sini juga ada terkait guru dan revolusi industri. Ini penilaian saya ya. Langsung saja penilaian saya. Pertama, dari segi bahasa. Saya menilai buku ini sebagai satu buku yang sifatnya buku yang populer, yang menggunakan bahasa populer, bukan sebagai suatu karya yang akademis, yang berat,
yang bisa dibilang bahasanya sangat baku dan kaku. Nah, kalau saya menilainya ini buku yang sifatnya populer dan ini sangat bagus. Mengapa? Sekarang ini buku yang digandrungi oleh masyarakat itu yang sifatnya ringan. Buku-buku yang sifatnya karya tulis populer itu banyak dicari. Biasanya terkait motivasi. Menandakan masyarakat kita ini sebetulnya butuh banyak motivasi. Nah, motivasi yang banyak dalam karya tulis yang beredar itu terkait biasanya motivasi bisnis. Motivasi dalam misalkan menjalankan hidup. Motivasi dalam hal misalkan meningkatkan semangat keagamaan. Nah, buku ini hadir untuk mengisi slot yang kosong, yaitu motivasi dari segi dunia pendidikan. Tema-temanya ringan, ya, mudah dicerna. Secara keluasan pembahasan sudah menyentuh berbagai sendi pendidikan. Ya, temanya faktual aktual. Hanya saja ini kan bukunya dibuat sebelum masa COVID ya, jadi belum ada pembahasan COVID. Nah, sebagai jati dirinya, penulis adalah alumni pesantren, alumni kampus berlatar belakang Islam, berlatar belakang Al-Quran. Nah, ini banyak mengaitkan kepada ayat dan hadis. Juga sudah bagus sekali. Dimensi spiritual tidak lepas daripada buku ini. Ya, mendoakan murid misalkan, contoh sederhananya, itu sempat dibahas. Ya, ada di bagian ke-3 kalau tidak salah ya. Bagaimana guru harus dalam keseharian itu mendoakan murid-muridnya. Ya, jadi hubungan yang terbangun antara murid dan guru bukan hanya hubungan transfer ilmu, apalagi hubungan transaksional. Saya mengajar di sini, saya digaji, Anda di sini sekolah bayar, selesai. Tapi menyentuh sisi hubungan spiritual. Tidak melupakan nuansa budaya. Nah, sebagai seorang bagian dari bangsa Indonesia, lalu tidak melupakan unsur nuansa budaya. Kan Ustadz Abdul Aziz ini kan bisa kita sebut wong Jawa ya. Di situ ada filosofi Jawa yang sangat kental saya lihat. Itu bagus menurut saya. Jadi kita tidak boleh melupakan itu ya. Tidak melupakan unsur legal. Legal ini maksudnya undang-undang yang ada dalam peraturan pendidikan itu banyak diungkit, dimasukkan. Nah, cuma ada beberapa saja ini, sedikit sebetulnya. Ya. Memang tadi sama dengan pembedah pertama ya, terkait imbuhan dan kata depan itu banyak banyak yang masih kurang pas. Jadi ini untuk kalau mau cetak yang selanjutnya biar lebih mantap dan bagus saja ya. Kalau dari konten saya tidak saya komentari sudah bagus lah. Ini hanya dari segi gramatika saja. Misalkan imbuhan dan kata depan di. Nah, itu masih banyak di. Kalau imbuhan kan harus digabung. Sedangkan kalau kata depan di itu dipisah, tapi masih banyak yang di sebagai kata depan dipisah. Di yang sebagai imbuhan, sebaliknya malah harusnya digabung dipisah. Kata depan di yang harusnya dipisah malah digabung. Nah, itu masih banyak. Lalu penulisan ayat, kalau saya sih menilai, ini nggak tahu ya, mungkin lebih bagus kalau dimasukkan ya ayatnya, tulisan Arabnya. Tapi mungkin penulis punya pertimbangan lain. Karena kan buku ini sifatnya mungkin ingin dibuat simple ya. Kalau dimasukkan teks-teks Arab mungkin nanti malah membuat menjadi rumit. Ya itu sah-sah saja kalau mau dihilangkan ya. Jadi ini sifatnya hanya saran atau masukan dari saya. Nah, ini kesimpulan saya. Jadi kalau saya lihat memenuhi ekspektasi buku ini. Minimal ekspektasi saya lah ya. Minimal ekspektasi saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen juga saya. Bagi saya buku ini solutif.
memberikan solusi berkaitan masalah pendidikan, lalu motivatif, itu yang paling penting ya, memberikan motivasi untuk kita dalam menjalani peran di dunia pendidikan ya. Jangan sampai melemah, inspiratif juga. Jadi kesimpulan saya, buku I Am a Teacher karya Ustadz Abdul Aziz ini menarik dan layak dibaca ya. Secara khusus bagi insan pendidikan, calon guru, dan secara umum bagi seluruh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Ini terakhir, saran. Ini saran sebenarnya saya tujukan mungkin untuk diri saya sendiri ya. Karena ini temanya pekan literasi, maka saran saya hanya 2, bacalah dan tulislah. Baca dan tulis. Bacalah karena membaca membuka jendela dunia. Jangan batasi diri Anda terkait apa yang Anda baca. Segala bidang pengetahuan bacalah. Karena pengetahuan akan saling melengkapi. Yang kedua, menulislah. Dari Ustadz Abdul Aziz ini kita belajar bahwa menulis itu tidak perlu hal-hal yang rumit. Hal-hal sederhana yang kita alami sehari-hari, tulislah. Kita semua bisa menjadi penulis, dan itu harus dimulai sesegera mungkin. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.